Maka setiap ibu umur 0 sampai 2 tahun wajib membuat anak namanya tergantung. Jadi jangan GR kalau anak setelah 6 bulan jadi bayi bergilir. Maaf, bayi bergilir. Sama siapa aja mau. Sama pembantu ini jangan. Kenapa? Coba saya ingin sampaikan, bayi bergilir ini calon korban pelecehan seksual. Sama siapa aja mau. Padahal dia harusnya terikat sama mamanya. Maka di umur inilah jangan pengen langsung mengharap mandiri. Ya, jangan GR kalau anak umur 1 tahun bangun tidur bikin kopi sendiri kan gitu. Kita upload di Instagram nih anak gue nih, anak gue. Tadi umur 3 tahun minta ngekos di samping TK baru nyaho gitu ya. Ya, inilah salah satunya kenapa anak-anak harus yang namanya dalam keadaan dia harus terikat sama yang namanya mamahnya. Dan inilah salah satu ajaran Islam. Makanya kenapa yang jadi masalah ketika anak tidak dapat perhatian ini. Saya pernah nanganin sebuah kasus, tadi pagi saya ceritakan sedikit kepada ibu-ibu yang hadir di kemuslimahan, buat bapaknya juga. Jadi suatu hari ada salah satu anak pejabat ya ngamuk, dan dia ngamuknya berulang. Waktu itu saya sebagai konselor remaja diminta hadir untuk menanganinya. Tapi karena kode etik konselor itu adalah tidak boleh bertindak di awal-awal pertemuan, jadi just observe. Makanya saya lihatin, nah anak ini waktu ngamuk, sekalinya ngamuk menghabiskan 40 juta rupiah. Di bapaknya baru beli MacBook harganya $3.200. Ini kejadiannya tahun 2011. Dibuang ke kolam renang sama anaknya. Kemudian bapaknya baru beli Galaxy Samsung S3, ya dibuang ke WC, di flash. Seluruh hiasan rumah dibakar. Ya, bapaknya nyemprotin gitu ya. Dia pengen saya langsung bertindak. Bapaknya nggak mau keluar tanduknya kasarnya. Tapi saya diam aja. Kemudian bapaknya karena kesel, saya juga diam aja, dipegang tangan anaknya. Kemudian dia bilang, hentikan, kamu tuh susah dibilangin, awas kamu gitu lagi. Anak ini nangis sambil mengatakan, papa jahat, aku tuh udah kayak sapi dikurung, aku tuh capek gitu, ceritalah. Kemudian mamanya turun di lantai 2 untuk mendukung papanya. Kamu tuh ya susah dibilangin, bener-bener kamu keterlaluan. Dengan respon cepat, anak ini langsung berucap kalimat kasar, apa lu, anjing? Babi, maaf, saya sampaikan kalimat ini supaya memahami. Seluruh kalimat binatang sampaikan kepada ibunya. Yang menarik adalah begini, dia marah sama papanya tapi masih sopan. Papa sih gitu ya, aku, menyebut diri aku. Tapi kenapa sama mamanya keluar kalimat lu gue, bahkan kalimat yang kasar. Ya. Dan sindrom ini saya baru tahu namanya sindrom mommy is enemy. Ini sindrom baru yang muncul khususnya di era milenial. Dan ibu-ibu harus paham kenapa muncul sindrom ini. Yang pertama, akhirnya saya melakukan konseling kepada yang namanya anak gadis ini sekitar 17 kali. Di pertemuan ketiga dia cerita, mohon maaf kalau cerita ini mungkin ada sedikit yang ngalami, tapi jangan salah sangka seolah-olah saya menyindir. Saya ingin kita mencari solusi dan mengambil pelajaran dari kisah ini. Anak ini cerita, waktu aku umur 1 tahun, mamahku dapat beasiswa ke Swiss. Waktu itu dia GM di sebuah perusahaan dan ngambil perusahaan beasiswa. Dia pengen ASIku terpenuhi, maka mamahku meres ASI sampai dulu di freezernya penuh dengan ASI pakai botol beling gitu. Dulu belum ada gerakan yang sekarang seperti ibu menyusui. Kata mbokku, habis itulah mamah bilang, pokoknya kalau nanti ASIku habis, bilang aku cari donatur ASI lah, yang jelas donor ASI, supaya anakku dapat ASI sampai 2 tahun. Ya, sehingga mamah tetap berangkat ke kuliah ke luar negeri dan aku ditinggalkan di umur 1 tahun. Jadi om, benernya aku nih memang full ASI 2 tahun, tapi aku minumnya dari botol. Emangnya gue anak botolan? Kalimat memangnya aku anak botolan ini mohon jangan salah kaprahi. Saya ingin sampaikan begini, banyak ibu salah memahami konsep ASI dengan mengatakan sudah mama kasih ASInya full 2 tahun. Inilah salah kaprah yang besar. Dalam Islam ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tuhfah, jika ASI seorang ibu berhenti sebelum anak berumur 2 tahun, ya, maka hak anak untuk bermain dengan puting ibu tak boleh dilarang. Apa maksudnya? Jika ibu terpaksa harus kuliah, harus kerja, ibu harus meninggalkan anak, maka penuhilah kebutuhan yang paling vital dibandingkan kebutuhan gizi, yaitu kebutuhan asupan jiwa. Anak harus banyak dipeluk, anak harus banyak disentuh. Kalau perlu anak ditempelkan di puting ibu meskipun tidak menyusui. Kenapa? Inilah fase pertama membangun ikatan batin. Nah, anak ini cerita dia tidak dapatkan itu. Dia tidak dapatkan itu dari ibunya. Makanya
salah satu yang menyebabkan munculnya sindrom mommy is enemy itu banyak. Ya, salah satu akun yang terkenal itu di Facebook namanya Melanie Eka Putri Indriani, sudah suspend oleh Facebook. Hampir tiap hari bilang mak gua pelacur, mak gua dan sebagainya, itu akun asli. Saya juga kaget kenapa ada seperti ini. Nah, kenapa muncul kalimat ini? Semua bermula karena kegagalan ortu dalam mengikat hatinya. Makanya salah satu peran ibu adalah bagaimana anak di awal-awal nempel dengan begitu kuat dengan ibunya. Dan itu bisa kita lihat, misalnya anak-anak yang dekat dengan ibunya, maka efeknya dia akan di umur 2 tahun, 3 tahun, kalau disuruh memilih, dia akan milih ibunya.